Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat keamanan yang Allah berikan kepada kita, yang dengan kenikmatan tersebut kita bisa hadir melaksanakan ibadah di masjid. Dengan kenikmatan tersebut kita bisa sholat dengan khusyuk, bisa beribadah dengan penuh tumakninah. Dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Sebuah nikmat, sebuah harta yang paling berharga yang kita miliki. Nikmat iman adalah kunci untuk kebahagiaan di dunia dan kunci untuk kebahagiaan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki atau perempuan dan dia adalah orang mukmin beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Maka dari itu para ulama menyebutkan hendaknya seorang itu lebih sering bersyukur atas nikmat agama yang Allah berikan kepadanya daripada nikmat dunia yang dia miliki. Karena kenikmatan di dunia bukan berarti merupakan kenikmatan di akhirat, tetapi kenikmatan sebuah agama Islam, kenikmatan keimanan di dunia adalah jaminan dari kehidupan yang baik di akhirat kelak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam ada sebuah anggota tubuh yang benar-benar kita diwanti-wanti untuk memperhatikannya. Di dalam sebuah hadis, sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang sebuah amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan bisa menjauhkanku dari neraka. Maka Nabi SAW memberikan jawaban dengan 5 rukun Islam. Kemudian ditambah oleh beliau dengan 3 ibadah sunnah, dengan sholat malam, dengan memperbanyak sedekah sunnah, dan juga dengan memperbanyak puasa sunnah. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW menyebutkan, "Afala adulluka ala malaki dzalika kullihi?" Maka kamu aku beritahukan tentang sebuah amalan yang bisa menjaga semuanya. Maka Mu'adz mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Kuffa alaika hadza." Hendaknya kamu jaga lisanmu ini. Mu'adz kemudian mengomentari, "A'inna lamu akhadzuna bima natakallamu bihi?" Apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan, atas apa yang kita sampaikan? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Tsaqilatka ummuka ya Mu'adz." Celaka engkau wahai Mu'adz. "Wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim."
Tidaklah nanti pada hari kiamat orang-orang pada ditarik di atas wajahnya kecuali disebabkan karena dosa dari lisan mereka sendiri. Maka dari itu lisan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Kita perhatikan bagaimana seorang masuk ke dalam agama Islam hanya sekedar dengan mengatakan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seorang mengikat tali pernikahan yang kuat hanya sekedar dengan mengatakan qabiltu, aku terima pernikahannya. Maka sudah sah dia itu memiliki seorang istri. Dan bahkan hanya dengan perkataan seorang diancam oleh Nabi SAW bisa keluar dari agama Islam. Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara wa asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan. Maka jangan pernah kita meremehkan tentang bahaya dari lisan. Lihatlah bagaimana seorang anak bisa durhaka sama orang tuanya karena apa yang dia ucapkan. Lihatlah bagaimana suami dan istri bisa pecah rumah tangganya karena lisan yang tidak bisa mereka jaga. Perhatikanlah bagaimana dua orang sahabat bisa saling berantem, bisa bertikai gara-gara lisan mereka. Lihatlah bagaimana dua negara bisa berperang, semuanya dimulai karena perkataan mereka. Maka jangan pernah kita meremehkan apa yang kita sampaikan. Jangan pernah kita mengucapkan bahwasanya ini hanya perkataan aja, ini hanya omongan saja. Ingatlah bahwasanya semuanya muhasabun, semuanya nanti akan dihisab di sisi Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita perhatikan juga dalam sebuah hadis, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita, yang wanita ini terkenal tentang sholat-sholat sunnahnya, terkenal dengan puasa sunnahnya, dan terkenal dengan sedekah-sedekah sunnahnya yang banyak. Tetapi sahabat ini mengatakan kepada Nabi SAW, akan tetapi dia itu terbiasa yu'zi jiranaha bilisaniha. Dia terbiasa mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi SAW mengatakan, hiya finnar, tempatnya di neraka. Lalu sahabat ini menyebutkan lagi tentang ada seorang wanita yang dia itu tidak terkenal tentang ibadah-ibadah sunnahnya, nggak terkenal sholat sunnahnya, sedekah sunnahnya, puasa sunnahnya, akan tetapi dia tidak pernah mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi SAW mengatakan, hiya fil jannah, tempatnya di surga. Maka perhatikan hadis yang mulia ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana ibadah-ibadah sunnah yang banyak, dari sholat sunnah yang banyak, puasa sunnah yang banyak, sedekah sunnah yang banyak, bisa semuanya dikalahkan karena dosa dari lisan. Dan begitu pula sebaliknya, ada seorang wanita tadi yang tidak terkenal dengan ibadah sunnahnya, tidak terkenal dengan puasanya, sedekah dan juga sholat sunnahnya, tapi dia selalu menjaga lisannya, maka dijamin dengan surga oleh Nabi SAW. Maka ini merupakan sebuah peringatan bagi kita semua. Peringatan untuk selalu menjaga lisan kita. Peringatan untuk selalu hati-hati mengucapkan apa yang hendak kita sampaikan, karena semuanya nanti akan mendapat pertanggungjawaban nanti di sisi Allah Ta'ala. Adanya orang-orang yang karena lisannya dia terbiasa untuk mengumpat, dia terbiasa menjelek-jelekkan orang lain, bahkan dia mengucapkan perkataan-perkataan kufur, dan dia legalkan ini karena dia sebutkan bahwasanya ini hanyalah sebuah perkataan. Maka ingatlah, perkataan adalah sebuah hal yang besar dalam Islam dan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal-'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan beberapa dari dosa-dosa lisan yang bisa dilakukan oleh manusia, yang dikumpulkan dari hadis-hadis Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dosa lisan adalah dosa berdusta, adalah dosa berbohong, adalah dosa ketika dia memutarbalikkan fakta, ketika dia tidak mau menyampaikan kebenaran, ketika dia memilih untuk membohongi orang lain, ketika dia lebih memilih untuk menipu orang lain. Nabi SAW bersabda, iyyakum wal kadhib, fa innal kadhib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Janganlah kalian berdusta, kata Nabi, karena sesungguhnya kedustaan akan mengantarkan kalian kepada kekejian, dan kekejian akan mengantarkan kalian ke dalam neraka, kata Nabi. Wala yazalu rajulun yakdzib wa yataharra bil kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzab. Nabi mengatakan ketika seorang itu selalu terbiasa senantiasa berbohong, dan selalu dia berbohong sampai nanti Allah sendiri yang mencap dia sebagai seorang pembohong. Maka perhatikan hadis ini adalah peringatan dari Nabi SAW. Bagaimana seorang muslim harus selalu bersikap jujur dimanapun dia berada, apapun yang dia sampaikan, apa yang dia tulis maka hendaknya dijalankan, apa yang telah dia janjikan hendaknya dia tunaikan. Maka jangan pernah dia berdusta, entah dari apa yang dia sampaikan atau apapun yang dia tulis. Karena para ulama mengatakan al-kitabah fi manzilatil kalam, yaitu apa yang ditulis oleh seseorang maka tingkatannya sama dengan apa yang dia ucapkan. Maka ketika seorang karyawan telah berjanji dengan tanda tangannya, maka hendaknya dia tunaikan dengan baik. Ketika tidak dia tunaikan, maka dia telah berdusta, maka dia telah menipu dalam akadnya. Maka begitu pula seorang pemimpin perusahaan, seorang bos perusahaan, ketika dia sudah mengikat akad dengan karyawannya tentang sebuah gaji, tentang nominalnya, tentang kapan diturunkannya, maka harus dijalankan dengan baik, dengan penuh amanah. Karena kalau tidak dia jalankan, maka dia adalah orang yang telah berkhianat dengan janjinya. Dia termasuk ke dalam orang-orang yang berdusta. Dan bahkan saking Islam menjunjung tinggi yang namanya kejujuran, Islam pun melarang, mengharamkan kebohongan walaupun diniatkan cuma bercanda. Nabi SAW bersabda, ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Beliau mengatakan, aku menjamin sebuah rumah di bagian tengah surga buat orang yang meninggalkan kedustaan walaupun tujuannya cuma bercanda. Maka kita perhatikan adanya orang-orang yang bercanda kemudian dia membuat-buat cerita, dia membikin cerita supaya orang-orang tertawa. Dan ini secara khusus disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, wailun liman yakdzibu wa yuhadditsu liyudhika bihin nas, wailun lahu wailun lahu. Nabi mengatakan, celaka bagi orang yang bercerita kemudian dia berdusta supaya orang-orang itu tertawa. Celaka baginya, celaka baginya. Maka ini peringatan bahwasanya Islam menjunjung tinggi yang namanya kejujuran dalam perkataan apapun, dimanapun tempatnya, pada momen apapun. Kemudian di antara dosa lisan yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah dosa ghibah, dosa menyebarkan keburukan orang lain, dosa menyebarkan aibnya orang lain, dosa menyebarkan kejelekan orang lain. Sampai Allah Ta'ala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan kalian itu saling gibah, saling ngegosip satu sama lain. Apakah salah seorang dari kalian itu suka kalau dia memakan daging saudaranya sendiri yang sudah menjadi bangkai? Fakarihtu, maka kalian pasti membencinya. Karena seorang muslim itu terjaga dalam 3 hal. Seorang muslim itu terjaga hartanya, seorang muslim itu terjaga darahnya, dan seorang muslim itu harus terjaga kehormatannya. Maka tidak boleh menyebarkan keburukan seorang muslim, aib seorang muslim, aib kekurangan dari teman kita atau sahabat kita kepada orang lain. Bahkan dalam Islam tidak boleh namanya memberikan lakop-lakop atau gelar julukan yang buruk. Kenapa? Karena itu bisa merusak kehormatan seorang muslim. Allah Ta'ala mengatakan, wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Jangan kalian itu saling memberikan gelar, julukan, panggilan-panggilan yang buruk.
Itu adalah di antara kefasikan yang terburuk setelah orang itu beriman. Maka hendaklah selalu kita jaga lisan kita. Jangan pernah kita membicarakan orang lain. Jangan pernah kita suudzon sama orang lain. Dan lihatlah bagaimana Nabi SAW memberikan ancaman yang besar buat orang yang merusak kehormatan orang lain. Nabi SAW mengatakan, "Lamma urijabi," ketika aku diangkat ke langit dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, aku melihat sebuah kaum, ra'aitu qauman, aku melihat sebuah kaum lahum adfarun min nuhas. Mereka memiliki kuku yang terbuat dari besi. Yakhmashuna wujuhahum wa suturahum. Mereka itu mencakar wajah dan juga dada mereka sendiri. Fasa'altu man haula ya Jibril. Nabi mengatakan, kemudian aku tanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Kemudian Jibril mengatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang terbiasa memakan daging manusia dan merusak kehormatan mereka, yaitu sering gosipin orang, sering menyebarkan keburukan dan aib orang lain. Maka ancamannya besar di sisi Allah Ta'ala. Dan kemudian di antara dosa lisan yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah dosa namanya dosa namimah, dosa mengadu domba, dosa merusak kedamaian, dosa merusak persatuan, dosa merusak kecintaan antara dua orang sahabat, dosa merusak antara kecintaan dan kerukunan antara suami dan istri. Maka inilah namanya dosa adu domba. Dan adu domba merupakan sebuah dosa yang lebih besar, lebih berat daripada ghibah. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan, orang-orang yang biasa mengadu domba, membuat orang lain itu ribut, maka dia akan mendapatkan siksa dalam kuburnya dan siksa nanti di akhirat. Nabi SAW dalam sebuah hadis menceritakan, beliau pernah melewati sebuah kuburan. Lalu Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kedua penghuni kubur ini sekarang mereka sedang diazab. Wa amma ihdahuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satu dari mereka itu mereka diazab gara-gara dia itu sering berbuat namimah, adu domba. Dan ini sering sekali kita temukan di masa sekarang, di zaman media sosial. Adanya orang yang sengaja untuk men-share, menyebarkan kepada orang lain sebuah berita supaya terjadi keributan. Bahkan tidak sedikit orang yang mereka itu memutarbalikkan fakta untuk merusak persatuan, untuk merusak kedamaian. Tujuannya apa? Supaya dia itu mendapatkan followers, supaya dia itu mendapatkan perhatian, supaya dia itu viral, supaya dia itu didengar, dilihat oleh orang lain yang dia inginkan popularitas, walaupun itu mengorbankan persatuan dari kaum muslimin. Makanya Nabi SAW memberikan ancaman yang tidak kecil buat orang-orang yang sering melakukan adu domba. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga namam, orang yang sering mengadu domba orang lain. Maka ini peringatan bagi kita semua untuk kita senantiasa menjaga lisan kita, untuk senantiasa kita itu terbiasa qul khairan aw yasmut, berkata yang baik atau diam. Jangan kita terbiasa untuk membicarakan keburukan orang lain. Jangan kita menyebarkan aib orang lain. Ingatlah bahwasanya kita ini sama-sama manusia. Kita memiliki keburukan. Sebagaimana kita tidak mau aib kita diketahui oleh orang lain, maka jangan sebarkan aib orang lain. Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satara Allah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah pun akan menutup aibnya dia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arda an arba'atil khulafa wa a'immatil hunafa Abi Bakar As-Siddiq wa Umar Al-Faruq wa Dhi Nurayn Al-Uthman wa Abi Sibtain Ali wa mannihim bi karamika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Waddamir a'da'aka a'da'ad din. Waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sayra biladil muslimin. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan. Akhirus salam.